Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak lama ucap salam Bapak Ibu. Poso tadi enggak kan? Ulama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, busyirul masya'un fid dhulam ilal masajid bin nurit tammi yawmal qiyamah. Sadaqallahul maulana azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurus Sakinah, Ibu Pak Tubuh Sejahtera Lestari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang pantas kita ucapkan Bapak Ibu, melainkan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Allah masih mengizinkan kita hadir di masjid, sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Kemudian kita tambah lagi dengan majelis ilmu. Orang yang suka dengan majelis ilmu itu sangat dicintai oleh Allah. Bahkan tempat yang paling disenangi, yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Yang paling disukai oleh Allah adalah juga orang dalam masjid. Fal'akifuna fil masajid. Kita sedang beriktikaf sekarang. Apalagi menunggu waktu Isya. Di antara maghrib sampai isya, maka seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah. Luar biasa pahalanya. Itu makanya sekarang banyak diadakan kajian setelah subuh dan juga setelah maghrib. Kalau setelah subuh juga luar biasa pahalanya. Apalagi kita nantikan sholat sunat isyraq, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Nah, maka itu Bapak Ibu, bersyukurlah kita yang hadir pada malam hari ini, bisa kita hadir, alhamdulillah. Itu tandanya kita beriman. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah bergetar hati. Bukan hanya sekedar bergetar, tapi kita lanjutkan dengan sami'na wa ata'na. Nah, mau sekadar mendengar saja, ini terdengar azan di masjid, oh lain. Kita dengar imam solat di masjid lain,
Li tadanga khatib baca khutbah di masjid lai badangan indah tadanga lai tapi indah badangan. Maka itu kita yang hadir semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Kita sebagai hamba-hamba Allah, orang beriman, juga kita berselawat kepada Rasul. Ya. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Di panjang mana Ustaz? Pasingkat itu saya boleh. Jadi Allahumma shalli 'ala Muhammad. Di panjang saya singkat itu saya lain. Sallallahu alaihi wasallam. Di panjangnya Ustaz, ada pendek itu lagi. Sallu alaihi. Ada panjang mana? Anak dua yang buat ini. Tak diserahnya ini. Kita ingin mendapatkan syafaat karena Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Allah izinkan Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Di dunia itu kita kenal dengan Rasulullah. Bahwa Rasulullah akan mengenali kita nanti di yaumil akhir. Maka itu mari kita selalu berselawat mengirim selawat kepada Rasulullah. Wasallimu taslima, dan mengirimkan salam juga kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita di banyak orang beralih kita ambil judul kajiannya adalah menghadiri undangan Allah. Keundangan baralek dari Pak Gubernur datang ke rumah awak, bah kira-kira. Datang bang. Mungkin dicari baju yang paling rancak. Kok ada kegiatan lain di cancel? Ada kegiatan yang argen mungkin pulang kampung. Ada kok acara pulang kampung. Aku Pak Gubernur mau undang Pak. Apa Pak Presiden? Sekarang yang mengundang itu adalah Allah. Kapan kita diundang oleh Allah? Bukan nanti surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 25 sampai 26. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah menyeru, mengundang, memanggil, mengimbau bahasa Arab. Ila daris salam, ke Darussalam. Tidak ke masjid Darussalam Tabiang, tapi ke seluruh ulama tafsir mufassirin sepakat Darussalam itu adalah surga. Yang mengundang adalah Allah. Yang mengundang adalah Tuhan kita. Yang mengundang adalah Rabb kita. Yang diundang adalah kita. Pertanyaannya adalah kapan Allah mengundang kita? Bu, Pak, kapan Allah mengundang kita? Hanya oleh Bapak Ibu. Kapan Allah mengundang awak? 5 waktu sehari semalam Allah mengundang awak ke Rasulullah. Awak ada undang dulu enggak? Dah. Lawak hadiri undangan dulu? Sudah. Artinya hadir di masjid berjamaah. Ada dalam hadisnya disampaikan oleh Rasulullah, busyiral masyaun fid dhulam. Beri kabar gembiralah kepada orang yang berjalan di malam hari ilal masajid, ke masjid. Kalau nggak berjalan di malam hari ke masjid mana itu? Bu, apa-apa? Kalau berjalan dari rumah ke masjid malam hari mana namanya? Sholat. Nah, ngarang pengen masjid ya? Ada 2 sholat yang kita berjalan pada malam hari. Isya 1, subuh 1. Kalau maghrib belum gelap betul kita datang ke masjid. Tapi lebih sepakat adalah sholat fajar, sholat subuh. Kau benar kita kaji. Kabar gembiranya binurit tami yaumal qiyamah. Orang yang berjalan
pai ke masjid sholat subuh berjamaah dapat cahaya nanti di yaumil qiyamah. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu, nantilah subuh kita kaji, maghrib gini loh. Ibu-ibu tadi diajak, bapak-bapak tadi diajak oleh Allah ke surga. Awaklah hadir Ustaz menghadiri undangan Allah ke surga. Ibu-ibu le baca udah kemari. Bu, le baca udah awak kemari. Hei, bapak le bawa orang rumah kemari. Ingin masuk surga surang? Mau dawak? Mau orang rumah awak? Sibuk Ustaz. Anak-anak laki-laki apa? Ini dibawa kemari. Ketika azan subuh berkumandang, kita tahu as-salatu khairun minan naum. Artinya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. Lain semua orang bisa memahami itu. Barakah awak di situ Pak Ketua 156. Kalau semuanya bisa menghayati undangan Allah tadi, walaupun yang mengumandangkan azan adalah ustaz kita, tapi itu adalah resmi undangan dari Allah, keuntungannya untuk awak nan diundang. Beda orang beralek. Tapi ini sadonya bisa menyundangan itu. Wah, batari selimut balik. Padahal yang mengundang itu adalah Allah, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memberikan keturunan kepadanya, Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya, Tuhan yang mematikannya. Tidak mau mengundang Allah. Padahal awak tidak mangga-mangga di rumah. Padahal tidak ada halangan di rumah. Yang mengundang adalah Allah. Baca seluruh hadis, kitab-kitab sejarah Rasul dengan sahabat, belum pernah ditemukan satupun hadis yang mengatakan laki-laki sholat 5 waktu di rumah, kecuali perempuan. Yang laki-laki apa nih bu? Lu pernah para sahabat pada zaman Rasulullah sholatnya 5 waktunya surang di rumah, belum pernah terjadi. Begitu pentingnya kita ke masjid, apalagi subuh berjamaah. Bawa anak laki-laki yang balik kemari. Karena ada sebagian ketika rapat, mohon maaf kadang-kadang di instansi dan di lembaga, ketika azan berkumandang, baiklah karena azan berkumandang, mari kita skor rapat kita dulu, kita dengarkan azan dulu. Setelah azan selesai, mari kita lanjutkan rapat. Itu salah atau benar tuh? Salah mana? Salah betul itu. Yang benarnya adalah berhenti sholat berjamaah, baru setelah itu lanjutkan rapat. Ketika dia berbicara seperti itu, datang ajal kepadanya, bakil kita dicabut oleh Allah. Iku kadang-kadang kita banyak nemu itu. Kadang membawa kendaraan, nyo alasannya wak musafir Ustaz. Inyo yang membawa oto surang, punya kuasa, punya kendali, dan tak tagageh. Kini tadanya azan di jalan, salah diputar oto tu. Beko Ustaz, beko kan lain bisa wak tiba di hotel, beko bisa di jamak. Jangan bakal kali saja kamu pada beko. Kecuali awak tidak bisa punya kuasa di situ. Awak penumpang dan sebagainya, tapi awak ada kendali, tidak tagage. Banyak kadang ada mana sangat payah buka baju sudah baralik, payah ju air maksudnya payah berwuduk. Habis ko basah baju orang cak, habis ko saya di rumah sholat, ko badak sedang tabah belum. Mudah saja kita seperti itu berbicara. Pada yang mengundang kita adalah Allah. 5 waktu saya semalam Allah mengundang kita ke masjid ini, ke surga ini. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap itu Bapak Ibu.
Maka itu mari kita sadari ketika Allah mengundang kita. Karena ke masjid ini, Bapak Ibu, ada 3. Kenapa orang itu mudah ke masjid, mudah menghadiri undangan Allah? Yang pertama adalah karena iman. Ke masjid ini bukan karena jarak, bukan karena waktu, bukan karena keadaan, bukan karena situasi apapun, tapi karena iman. Iman ada di dalam hati ini 2. Kalau hati dikuasai oleh nafsu, innan nafsu la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang menguasai hati ini akan selalu condong menyuruh kita kepada kemaksiatan, kejahatan, keburukan, berbuat dosa. Tapi kalau hati dikontrol oleh iman, tidak ada jauh saja usulnya. Maka itu Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Kita selalu beristighfar setiap hari. Selalu kita hitung-hitung diri kita. Alangkah kamu lebih baik daripada hari kemarin. Maka yang pertama adalah iman, kuncinya menghadiri undangan Allah. Jadi mudah saja orang datang ke masjid ini menghadiri undangan Allah itu karena iman yang dalam hati ini. Bapak Ibu, yang kedua adalah faktornya karena ingin berlomba-lomba beramal soleh. Ingin berlomba-lomba beramal soleh. Yusari'una fil khairat fastabiqul khairat. Semua ingin berlomba-lomba beramal kebaikan, beramal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yu'tihi mu'minan, surat Thaha ayat 75. Barang siapa yang meninggalkan dunia ini, habis kan? Dalam keadaan beriman, qad amila sholihan, dan dia beramal soleh. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan amanu wa amilus sholihan. Banyak mana? Wa may yu'tihi mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka Allah akan berikan derajat yang tinggi kepadanya. Di ayat lain disampaikan oleh Allah, walikullin darajat. Semua kita ini mempunyai derajat. Allah tidak menyampaikan darajah, tidak pakai tambah butoh, tapi darajat banyak. Dia waktu tingkatan-tingkatan derajat di mata Allah berbeda-beda. Bergantung apa? Mimma amilu, tergantung amal soleh kita masing-masing. Orang yang datang pertama tadi sholat maghrib berbeda pahalanya yang datang kemudian. Orang yang sholat di saf pertama berbeda pahalanya di saf kedua. Orang yang datang di hari Jumat pertama itu berbeda pahalanya yang datang kemudian. Orang yang mendengar pengajian tidak menyandang berbeda aja orang yang menyandang. Ya wajar ya. Ada. Pasti berbeda. Sebab di kampung apa nih Ibu? Kalau lamanya lama menjual, hanya mana gua merasa. Berbeda kualitasnya. Ya. Kini Ustaz awak terlambat, besok mau nanio terlambat di saf kedua oleh. Besok di saf pertama. Kalau saf pertama masih banyaknya orang lain. Kini ingin di muka saf pertama. Jadi apa? Jadi imam. Nah, terus saya ingat. Tapi kalau ingin jadi imam saatnya itu tentu bergantung pula dengan kapasitas dan juga syarat-syarat imam. Maka untuk berlomba-lomba dengan beramal soleh itu sangat dianjurkan betul. Bapak Ibu, ini mau tanya ke Bapak Ibu sih. Kini ada di dompet ibu-ibu apa-apa, ada PT2. PT 100.000 je, PT 20.000 je. Yang mana yang diinfakkan? Yang capek diinfakkan. PT 100 je, PT yang bergalak lama tu Soekarno Hatta. Kemudian PT hijau je, PT 20.000. Yang mana datang kota infak di muka awal. Yang mana diinfakkan? Capek kalau awalnya.
Hah? 20 apa? 20. Alhamdulillah, jujur Pak Ibu. 20. Kini piti ibu 3. Piti 100, piti 20, piti 5.000. Nama pilih cepat. Piti 20. Jadi Ustaz, le 20 isi saya. 20 atau 5.000? 5.000 dapat paling banyak. Kini piti apa ibu sampai situ. Piti 100, piti 20, piti 5.000, piti 2.000. Mana paling banyak? Piti 2.000. Bapak semakin sakit semakin turun gitu. Ya? Pak Ustaz, yang penting kecil ikhlas. Iya, Pak? Iya, Pak? Iya, Pak? Salah. Jangan pakai konsep yang kecil ikhlas tuh. Yang penting besar ikhlas. Kalau awak pakai konsep yang kecil ikhlas taruh, pasti awak cari pitih yang paling ketek taruh. Pitih 100 itu tanduk aja taruh. Deh, itu start tu juga aja balik adu lah gitu. Sama aja yang bawa itu yuk. Baik Ibu. Yuk tidak terkalah dek itu sahabat-sahabat Rasulullah yang dermawan itu. Ya. Abu Bakar diinfakkan seluruh hartanya. Utsman bin Affan, masya Allah. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Auf. Luar biasa mereka itu, luar biasa infaknya. Tidak tahu dah menandinginya. Kini PT ibu-ibu ada 100.000. Ya, ini harus di matematikanya namanya. Ibu infakkan 80.000 ke masjid misalnya. Tinggal 20.000. Ya Bu ya? Tinggal 20.000. Uang ibu bertambah atau berkurang? Bapak, Ibu, PT 100.000, diinfakkan 80.000 ke masjid. PT ibu tinggal 20.000, bertambah atau berkurang? Hah? Bah? Berkurang? Kurang ya? Karena pakai penjelasan secara matematika berkurang. Karena kita masih mengukur dengan matematika awak. Tapi kalau dengan matematika Allah bertambah. 80.000 itu dikali 700 kali lipat berapa? Berapa Pak? 8 kali 7 56. 5 juta berapa? 5 miliar. 5 juta Pak. 5 juta 500. Sekitar itu data 56 juta. Berarti PT Hawa 56 juta 20.000 rupiah. Yang diinfak 80.000. Masya Allah. Cuman ini sampai semua orang tingkatannya ke situ enggak. Enggak semua orang sampai ke situ. Maka itu mari kita selalu memotivasi diri kita. Karena ada pulau yang keluar dalam masyarakat kita. Ada dapat pengajian satu hadis kan, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu sedekah. Dari lewat kata infak di mukanya senyum. Senyum itu sedekah ke saudara, bukan kata infak. Ke saudara lah senyum sedekah. Tapi kalau kata infak nama senyum. Maksudnya pintis itu. Bagi para ibu yang berniat dari rumah membawa piti, jangan dibawa pulang melihat. Nggak dibawa piti. Dia kota infak nak jalan rumukanya, anda ini keluar. Pada kota infak di luar dong. Iya balik mana Ustaz mulai piti sejuta Ustaz. Maka itu paling ibu selalu kita mengintrospeksi diri kita. Contoh-contoh sahabat-sahabat Rasulullah banyak kok bisa. Coba nyala sampai ke tingkatan yakin gitu. Yakin gitu. Ya. Sebab di surah yang kita sampai yang kita baca di salat maghrib tadi. Sebab orang nanti menyesal, itu ke surah Al-Munafiqun dia. Dari ayat 1 sampai selesai. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin.
ketika sakaratul maut lah sampai kepada seseorang itu, maka dia minta kembali ke dunia sejenak saja kepada Allah. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Untuk bersedekah minta dibalik ke dunia balik. Karena dia sudah tahu fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dia ingin beramal soleh. Dia ingin berinfak ke masjid. Dia ingin menggunakan infaknya, dulunya pilih, nak mau. Maka nanti ketika sakaratul maut ingin dikembalikan ke dunia untuk berinfak, bersedekah. Mumpung yuk kita masih hidup saat sekarang ini, mari kita infakkan untuk masjid kita. Nah, ada rumah tahfiz Ustaz. Aku PR kita sama-sama. Musinggung nggak tahfiz? Oke, Bapak Ibu. Salah satu lagi amalnya yang luar biasa adalah menghafal Quran. Bapak dan Ibu, nanti menghafal Quran, membaca Quran dulu. Kalau dalam bulan Ramadan kita targetkan 1 hari 1 juz. Kini lain boleh itu. Lain. Di luar Ramadan, lain sampai 1 hari 1 juz. Hah? Tersandai-sandai Ustaz. Why? Kenapa tersandai-sandai di luar Ramadan? Setan santiang pulau. Ya. Kalau hafalan 800 Bapak Ibu. Pak Ibu. Kini pertanyaan nambah pada Ibu. Menghafal Quran itu mudah atau susah? Hah? Mudah. Mudah, Pak. Apa aja saudara, Pak? Mudah tapi melaksanakan berat ya. Allah bilang mudah 4 kali. Allah sendiri yang bilang dalam surat Al-Qamar surat ke-54. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran supaya lebih mudah, dimudahkan Allah untuk mengingatnya, untuk membacanya, untuk menghafalnya, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya. Allah bilang mudah 4 kali diulang-ulang oleh Allah di surah Al-Qamar. Allah bilang mudah, kita bilang susah. Siapa yang salah itu? Kita yang salah. Nggak ada alasan Bu, kalau kita di umur Ustaz 60, 70, nggak ada alasan kalah Pak. Di orang-orang ada yang tua-tua. Ada yang tua-tua di Pekanbaru, di Malaysia, ada di Jawa Timur, rumah-rumah tahfiz, lagai-lagai, satunya menghafal Quran, bisa dihafal Quran 30 juz. 64 hari di pesantren Tafakuh Pekanbaru, Ibu Sumiati namanya, umurnya 62 tahun. Bisa dia menghafal Quran 30 juz 64 hari. Ada yang tunanetra, ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu, bisa menghafal Quran. Dia disabilitas, kenapa kita tidak bisa? Maka kalau masalah menghafal Quran, jangan kita di umur Ustaz, keadaan Ustaz tidak bisa. Tidak bisa apa ya? Maka mari sekarang ini, kok tidak bisa warna Ustaz payah, maka anak-anak kita, ya, kok bisa ya? Bapak dan Ibu sepakat lah gitu, buat tahfiz di masjid kita. Ya, tahfiz masjid kita, karena itulah investasi kita. Kalau tidak bisa kita ngafal, kita investasikan ya uang awak untuk memodali anak-anak kita untuk belajar tahfiz di sini. Ketika dia belajar Al-Quran, menghafal Quran, berapa juz dia bisa menghafal Quran, maka itu akan menjadi pahala jahiliyah untuk kita. Jahiliyah untuk kita itu sampai yaumil akhir, sampai kita meninggal dunia. Apa mengalir kepada kita sampai saat kita nanti meninggalkan dunia ini. Kami di Komplek Mega Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 orang dari Majus. Yang sekarang ada yang 2 orang dapat di Rahmatan lil Alamin International Islamic Boarding School yang di Singkarak. Nah, itu punya Bapak Haji Herman Nawas. Kemudian ada 2 lagi lulus di Bait Qur'ani Ciputat Tangerang, baru kami antar kemarin di Kampai Kebandara. 2 orang beasiswa di Majus sampai selesai dia sekolah di sana pesantren. Kemudian ada lagi di 10 Salam Pariaman, ada lagi di Gontor 9 di Solok, 5 orang di Majus. Alhamdulillah itu baru 2 tahun tahfiz kami di komplek. Karena bersama-sama. Kalau anak udah mau pas orang di rumah susah Pak.
Nah, susahnya minimal apa nih Bu? Lah mengumpulkan anak-anak wak di masjid kok bersama-sama di majelis Al-Quran itulah lah sangat gembira gitu. Kini kena tentu gitu kini zaman Bang. Kalau belajar ya besok lah tetap muka terbatas, tapi sebelum ini daring itu luar biasa kan. Tak tahu kita anak kita belajar atau tidak. Maka bagaimana memfilternya dengan Al-Quran? Ya dengan Al-Quran. Ini mari kita sama-sama coba ini usulan kami, mari kita buat rumah atau tahfiz di sini. Kan ustaz kita luar biasa ini, ustaz kita imam kita ini luar biasa kan, hafalannya mungkin udah 10 juz atau 30 juz kan, ya ustaz ya? Iya, 30 juz ustaz kan? Kan rugi sekali kita tidak memanfaatkan ustaz kita, ya? Ustaz, mari kita ajak anak-anak kita, ya, Bapak Ibu, yuk ini investasi akhirat kita, ya, investasi akhirat kita. Supaya anak-anak kita itu dekat dengan Al-Quran. Kalau lah tamat SD, anak-anak itu malih, awalnya tamat, awalnya khatam, awalnya selesai lah dapat ijazah TPA, nggak ada mengaji lah. Itu anak ini mereka itu bang mensiasatinya kami buat rumah tahfiz. Nah, sehingga anak itu banyak tetap berlanjut. Bahkan sampai SMA ada anak kami yang tahfiz sekarang 125 orang Bapak Ibu di komplek. Hafal 1 juz sudah 60 orang. Kemudian hafal 2 juz sudah banyak juga. Yang 5 juz baru 5 orang. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini berkat bersama-sama. Kami hanya membina saja, hanya ya, sebagai apa? Membina bacaannya, mendengarkan hafalannya. Tugasnya adalah kita berikan targetnya. Nanti ada karantina, ada nanti mabitnya. Maka anak kita senang. Tergantung kita bersama menyokong. Ada seperti dari kami, dari komplek itu saja. Ada yang nyumbang, ada yang donatur tetapnya. Bersama-sama. Sebab itulah investasi kita. Ya, supaya meramaikan undangan Allah ke masjid ini bersama-sama. Remaja masjid kita, Fuad luar biasa. Kumpul kawan Fuad. Luar biasa kan? Banyak anak-anak kita di sini. Apalagi yang SD, kita selamatkan. Mungkin setelah dia belajar MDA, TPQ, ini kamu akan belajar lagi. Nah, ini namun belajar lagi di rumah. Kadang-kadang enggak loh kan. Kadang masih sibuk pulang dari pagi sampai sore. Kadang anak lah lepas dengan Al-Quran, lah lupa bacaannya. Nah, kini wak sambung balik. Salah satunya adalah memang susah kita membuat sebuah kebijakan lembaga TQA itu memang susah sekarang, memang agak payah sekarang. MDTW itu kan tingkatan yang setelah MDTA. Memang belum ada kebijakannya lagi. Ini susah sekali. Tapi dengan pondok tahfiz bisa kita menyelamatkan anak kita. Jadi yang kedua amal soleh. Pertama karena iman kita ke masjid ini. Kedua karena amal soleh Bapak Ibu. Mari, sebab yang terbaik itu adalah Bapak Ibu bukan orang kaya, bukan orang yang banyak pangkat, jabatan, harta dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang sebaik-baik di antara kalian kata Rasulullah, ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, wa'allamah, dan mengajarkannya. Jadi guru TPQ, guru MDA itu tingkatannya tinggi di sisi Allah. Jangan kau anggap sepele Bapak Ibu. Tinggi. Khairukum, yang paling terbaik di antara kalian kata Rasulullah. Maka jangan kita anggap rendah guru-guru mengaji. Kalau tidak ada guru-guru ngaji, majanawak, alif bata, tidak bisa gitu sampai sekarang ini. Karena masih ada puluh yang menganggap rendah Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kenapa kita bisa mudah saja ke masjid ini Bapak Ibu? Karena kita tidak sombong. Orang sombong tidak bisa masuk ke masjid. Orang sombong tidak mau ke masjid karena tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tadi kita dipanggil Allah kemana? Ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak diizinkan masuk surga. Tadi wa diundang oleh Allah kemana? Ke surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr. Ada biji kesombongan dalam hatinya, tidak diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu kita sombong-sombong. Karena orang yang sombong itu akan kembali kejahatannya kepada dia sendiri. Surat Fatir ayat 45.
Istikbaran fil ard, dia menyombongkan diri di atas permukaan bumi ini, wa makras sayyi, dan ingin mencelakakan orang lain. Alah sombong, ingin lo berbuat jahat kau orang, maka akan sampailah kepada sayyi'u illa bi ahli. Sombong tadi, ingin mencelakai orang lain tadi, ingin berbuat jahat kepada orang lain tadi, akan kembali kepada orang yang merencanakan itu sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, masjid kita ini jangan sampai lengang, jangan sampai sunyi. Kita bangun indah-indah. Yang sangat penting itu adalah rohnya. Yang penting itu adalah isinya. Sangat penting itu adalah ada anak-anak remaja kita hadir di masjid bersama-sama. Kalau tidak remaja kita, nanti siapa lagi yang akan melanjutkan? Maka saat sekarang inilah kita ajak anak-anak kita, generasi kita, untuk meramaikan masjid, untuk menghadiri undangan resmi dari Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu sehari semalam Allah mengundang kita. Ajaklah keluarga kita, ajaklah istri dan anak kita, ajaklah suami dan anak kita ke masjid bersama-sama. Yang balik, yang laki-laki, yuk mari ajak ke masjid. Ajak bersama-sama untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi rumah kita sudah bagus ini, masjid kita ini luar biasa. Maka tugas kita lagi, ya, meramaikannya kembali, ya. Wiridnya sekali seminggu ya, Pak Yusuf? Sekali seminggu. Kalau bisa lagi, ada lagi yang lain, kalau apa? Kalau tahsin mungkin, atau tafsir mungkin. Dulu ada tafsir rasanya di sini, nah. Ustaz, ada tafsir dulu, nah. Dulu Pak Ujang enggak? Ya. Ya. Selama ada juga ya, tafsir ya, untuk menggali-gali Al-Quran. Kalau nggak salah kemarin penyelenggaraan jenazah, Pak. Masih jalan? Udah ada kemarin. Lanjutkan kembali, kita hidupkan kembali ya, penyanyi nazah. Dapat kabar dari sebelah waktu itu, Pak Samsul Bari. Mari kita beramai-ramai untuk meramaikan rumah Allah ini. Karena siapa lagi Bapak Ibu yang akan meramaikan kalau kita? Iya. Ya. Harus bekerja sama. Emang di awal kami mau susah juga, baru 6 orang. 6 orang itu pun gurunya masih berdua. Sekarang sudah 11 guru kami. 11, anaknya 125. Itu pun 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Luar biasa. Nah, itu semangat. Emang di awal-awal memang susah. Kita belum mengerti betul. Tapi lama-lama, alhamdulillah anak itu pula yang gemar, dia ada targetnya, ada rewardnya, ada diberikan semacam motivasi, ada dari jemaah nanti nguji pula, kami tampilkan pula Sabtu subuh, ya, ada juga subuh mubarakah Sabtu di komplek. Dan bahkan di kompleks itu berisi setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari berisi kegiatan. Hari Ahad malam ini juga ada wirid di sana. Senin subuh adalah tahsin, Selasa subuh juga tahsin, Rabu subuh tafsir, Rabu malam tahfiz, Kamis subuh tafsir, Kamis malam juga praktek ibadah, Jumat Al-Kahfi sama-sama setelah subuh dengan Yasin, kemudian Jumat malam praktek juga praktek jenazah, Sabtu subuh wirid, Sabtu malam tahfiz, Minggu pagi dikasih subuh, Minggu malam juga wirid. Setiap hari berisi ya Pak, insyaallah. Di mudah-mudahan kita itu gunanya kita untuk meramaikan jamaah kita. Memang ya seketik yang datang, tapi ya kita hidupkan. Semoga Allah memberkahi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersama-sama kita di komplek Ibu Sejahtera Lestari kita hidupkan Masjid Nurus Sakinah, nur, ya, cahaya as-sakinah, ketenangan. Jadi mari kita hidupkan cahaya itu. Terakhir saya tutup Bapak Ibu. Cahaya itu apa? Hah? Cahaya itu apa? Nur. Nur itu dalam ilmu tafsir, nur itu adalah yang menampakkan yang tersembunyi. Kalau dimatiin kok lampu sedoyo, dia nampak botol. Hah? Enggak. Ini ada enggak? Itu yang namanya cahaya. Cahaya itu adalah menampakkan yang tersembunyi. Maka Al-Quran yang dikatakan Allah dalam Quran, Al-Quran itu adalah nur. Nabi Muhammad juga nur. Dan yang paling besar cahayanya adalah
Satu hari. Iko deh pengaruh belajar IPA. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Al-Quran itu adalah cahaya akan masuk ke dalam hati kita yang juga mempunyai cahaya itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di komplek ini juga mendapatkan an-nurus sakinah, yaitu cahaya dan ketenangan di komplek kita ini, di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.